Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba terasa berat, padahal tidak ada alasan yang jelas? Tubuh cepat lelah, hati gelisah, rezeki terasa seret, atau hubungan dengan orang terdekat mendadak renggang tanpa sebab. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang berusaha mengacaukan hidupmu. Itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang diserang energi gelap. Jiwa terpilih seringkali menjadi sasaran, karena mereka membawa cahaya yang terang dan aura yang berbeda. Cahaya ini membuatmu bersinar, tapi juga menarik perhatian energi-energi negatif, baik berupa iri hati manusia maupun gangguan dari dimensi lain. Serangan energi gelap bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata biasa, tetapi dampaknya sangat nyata. Ia bisa menguras energi, memengaruhi kesehatan, mengacaukan pikiran, bahkan menutup pintu rezeki. Semua dilakukan agar kamu kehilangan arah, berhenti berjuang, dan melupakan cahaya yang sesungguhnya ada di dalam dirimu. Namun jangan takut. Justru ketika kamu menyadarinya, itulah langkah pertama untuk melindungi diri. Dalam video ini, kita akan membahas 10 tanda jelas bahwa kamu sedang diserang energi gelap. Dengan mengetahuinya, kamu bisa lebih waspada, menjaga energi, dan memperkuat dirimu sebagai jiwa terpilih yang tidak mudah dijatuhkan. Bersiaplah, karena setiap tanda yang kamu dengar bisa jadi sedang kamu alami sekarang. 1. Energi cepat habis. Salah satu tanda paling jelas ketika kamu sedang diserang energi gelap adalah energi tubuh dan jiwa yang cepat habis. Kamu bisa merasakannya dari hal-hal sederhana. Bangun tidur masih lelah, berjalan sebentar sudah terasa berat, atau baru saja beraktivitas sedikit tapi tubuh langsung lemas. Padahal, secara logika, kamu tidak melakukan sesuatu yang menguras tenaga. Bahkan ketika istirahat sudah cukup, tidur panjang sekalipun, rasa capek itu tidak juga hilang. Inilah yang membedakan lelah biasa dengan lelah akibat serangan energi gelap. Lelah biasa akan pulih dengan istirahat, tapi lelah karena serangan batin justru semakin terasa meski kamu beristirahat seharian. Jiwa terpilih biasanya memiliki cahaya energi yang kuat. Cahaya inilah yang sering menarik perhatian pihak-pihak yang tidak menyukaimu, baik itu manusia dengan rasa iri dan dengki, maupun entitas gaib yang tidak nyaman melihatmu bersinar. Mereka berusaha menjatuhkanmu dengan cara paling halus, menyedot energi kehidupanmu sedikit demi sedikit. Akibatnya, kamu merasa seperti sedang berjalan membawa beban berat yang tak terlihat. Semangatmu terkikis, fokusmu menurun, bahkan untuk melakukan hal-hal kecil sekalipun kamu butuh usaha yang sangat besar. Rasa malas datang bertubi-tubi, padahal dalam dirimu ada banyak hal yang ingin kamu capai. Lebih jauh lagi, energi yang cepat habis ini bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Kamu jadi lebih mudah sakit, tubuh rentan terkena flu atau nyeri tanpa sebab, bahkan secara emosional kamu jadi lebih gampang marah, tersinggung, atau sedih tanpa alasan. Itu semua bukan hanya masalah fisik, melainkan tanda bahwa energi spiritualmu sedang diganggu. Namun ingat, meski serangan energi gelap bisa melemahkanmu, ia tidak akan pernah bisa menghancurkanmu sepenuhnya selama kamu mampu menjaga cahaya batin. Jiwa terpilih selalu diberi perlindungan khusus, asalkan ia tetap sadar dan tidak membiarkan dirinya larut dalam kelemahan. Cara melindungi diri dari serangan semacam ini adalah dengan mengisi ulang energi batinmu. Mendekat kepada Tuhan lewat doa, zikir, atau ibadah yang khusyuk, membersihkan pikiran dengan meditasi, serta menjaga tubuh dengan gaya hidup sehat. Semakin tinggi vibrasimu, semakin sulit energi negatif menembusmu. Ingatlah, kegelapan selalu berusaha mencuri cahaya. Tetapi cahaya, sekecil apapun, selalu lebih kuat daripada kegelapan. Jangan biarkan rasa lelah itu membuatmu berhenti, karena justru itulah yang diinginkan oleh mereka yang menyerangmu. 2. Sering mengalami mimpi buruk.
Tanda lain yang kuat ketika kamu sedang diserang energi gelap adalah mimpi buruk yang datang berulang-ulang. Mimpi ini biasanya tidak sekadar bunga tidur, melainkan pesan dari alam bawah sadar bahwa ada energi gelap yang mencoba mendekat atau bahkan masuk dalam kehidupanmu. Mimpi buruk yang dimaksud bukan sekali dua kali, tapi sering muncul dalam pola yang mirip. Kamu bisa bermimpi dikejar makhluk aneh, jatuh dari tempat tinggi, terjebak dalam kegelapan, atau bahkan melihat sosok menakutkan yang berulang kali hadir. Mimpi seperti ini biasanya meninggalkan rasa takut yang kuat. Bahkan setelah bangun tidur, tubuhmu masih gemetar, keringat dingin, dan hati terasa gelisah. Mengapa hal ini terjadi? Karena tidur adalah saat di mana kesadaranmu berada dalam keadaan paling terbuka. Jiwa terpilih yang memiliki cahaya terang seringkali justru menarik perhatian energi negatif ketika dirinya dalam kondisi lemah, yaitu saat tidur. Energi gelap lebih mudah masuk melalui mimpi, dengan harapan bisa melemahkan mental, menguras energi, atau bahkan membuatmu ketakutan sehingga kehilangan kepercayaan diri di dunia nyata. Mimpi buruk yang datang terus-menerus adalah cara halus untuk menyerang batinmu dari dalam. Jika kamu tidak menyadarinya, serangan ini bisa berlanjut menjadi gangguan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kamu jadi susah tidur, bangun selalu dalam keadaan lelah, atau bahkan takut untuk memejamkan mata. Akibatnya, kesehatan fisik dan mentalmu ikut terganggu. Namun, sebagai jiwa terpilih, kamu perlu memahami bahwa mimpi buruk ini tidak bisa menyentuh inti dari jiwamu. Ia hanya bisa mengganggu permukaan, memberi rasa takut, gelisah, atau bingung. Tapi cahaya dalam dirimu tetap lebih kuat. Cara menghadapi mimpi buruk akibat serangan energi gelap adalah dengan membersihkan energi sebelum tidur. Bacalah doa, zikir, atau ayat-ayat pelindung. Cobalah meditasi singkat agar pikiran tenang. Dan biasakan tidur dalam keadaan hati yang bersih dari amarah dan dendam. Cahaya ketenangan akan menjadi benteng alami yang membuat energi gelap sulit menembusmu. Ingatlah, mimpi buruk hanyalah bayangan yang mencoba menakut-nakuti. Ia tidak bisa melukaimu secara nyata, kecuali kamu membiarkan rasa takut itu menguasaimu. Jiwa terpilih selalu dilindungi, dan ketika kamu sadar akan hal ini, justru mimpi buruk itu akan berubah menjadi pengingat bahwa kamu sedang diuji untuk semakin kuat. 3. Hati gelisah tanpa alasan. Pernahkah kamu merasakan gelisah tiba-tiba, padahal tidak ada satupun masalah yang sedang kamu hadapi? Hati berdebar tanpa sebab, pikiran kacau, rasa takut muncul entah dari mana. Semua terasa tidak tenang, seakan ada sesuatu yang salah, tapi kamu sendiri tidak tahu apa itu. Inilah tanda berikutnya ketika kamu sedang diserang energi gelap. Hati yang tidak pernah merasa damai. Gelisah tanpa alasan bukanlah hal biasa. Ia datang seperti gelombang yang mengacaukan ketenangan jiwa. Kamu bisa duduk dengan tenang, tetapi dada terasa sesak. Kamu bisa berada di tempat aman, tetapi pikiran selalu diliputi kekhawatiran. Energi negatif memang bekerja seperti itu. Mereka tidak selalu menyerang fisik, melainkan batin. Karena ketika hati berhasil dibuat gelisah, maka seluruh hidupmu akan ikut goyah. Jiwa terpilih seringkali menjadi target serangan ini karena mereka memiliki hati yang peka. Hati yang peka mudah menangkap perubahan energi, bahkan ketika energi itu berasal dari luar dirinya. Energi gelap bisa mengirimkan getaran rendah, rasa takut, cemas, marah, yang akhirnya kamu rasakan sebagai kegelisahan tanpa sebab. Jika kamu tidak menyadari hal ini, gelisah itu bisa berkembang menjadi hal-hal yang lebih serius. Insomnia, rasa putus asa, bahkan kehilangan arah hidup. Itulah mengapa serangan energi gelap yang paling berbahaya justru bukan yang terlihat, melainkan yang hanya bisa kamu rasakan di dalam dada. Namun, jangan khawatir.
Gelisah adalah tanda bahwa jiwamu sedang diuji untuk semakin kuat. Jiwa terpilih selalu diberi kemampuan untuk melawan. Kuncinya adalah menenangkan batin. Perbanyak doa, tarik napas dalam, dan hubungkan dirimu dengan energi ilahi. Ingatlah, rasa tenang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam hati yang yakin bahwa ia selalu dilindungi. Setiap kali gelisah itu datang, anggaplah ia sebagai alarm. Alarm bahwa ada energi negatif yang mencoba mendekat. Jangan biarkan alarm itu membuatmu panik. Sebaliknya, jadikan ia pengingat untuk memperkuat cahaya dan melindungi dirimu dengan doa serta kesadaran penuh. Jiwa terpilih tidak pernah benar-benar sendirian. Meskipun gelap mencoba mengacaukan hatimu, cahaya akan selalu menemukan jalan untuk menenangkanmu. Karena hati yang yakin dan ikhlas tidak akan pernah bisa disentuh oleh serangan apapun. 4. Rezeki tiba-tiba terhambat. Tanda berikutnya ketika kamu sedang diserang energi gelap adalah rezeki yang mendadak terasa seret. Padahal sebelumnya segala urusan berjalan lancar. Pekerjaan baik, usaha berkembang, peluang datang silih berganti. Namun tiba-tiba, semua terasa macet. Pekerjaan yang biasanya mudah selesai mendadak penuh hambatan, peluang yang datang tiba-tiba hilang, dan uang yang biasanya mengalir kini seperti terhenti begitu saja. Inilah ciri khas serangan energi negatif. Mereka tidak hanya mencoba melemahkan fisik atau batin, tetapi juga berusaha mengganggu aliran rezeki. Karena mereka tahu, saat rezeki terhambat, pikiranmu akan kacau, hati menjadi gelisah, dan kepercayaan dirimu mulai runtuh. Jiwa terpilih sering mengalami ujian ini. Rezekinya ditahan, jalannya ditutup, bahkan kadang peluang emas yang sudah di depan mata mendadak lenyap begitu saja. Tidak jarang pula, barang yang sudah dijual batal, klien yang sudah pasti jadi mendadak hilang kabar, atau uang yang diharapkan justru datang dengan banyak masalah. Semua itu bisa jadi tanda bahwa ada energi jahat yang sedang diarahkan untuk memutus aliran keberkahan dalam hidupmu. Namun ingatlah, rezeki sejatinya bukan hanya soal uang. Rezeki adalah segala hal yang membuat hidupmu terasa cukup dan damai. Kesehatan, hubungan baik, sahabat yang mendukung, bahkan ketenangan hati. Dan serangan spiritual sering berusaha menutup pintu-pintu kecil ini agar kamu merasa miskin dalam arti yang lebih luas. Jika kamu tiba-tiba merasa hidupmu penuh hambatan, jangan langsung putus asa. Justru disitulah kamu sedang diuji. Apakah kamu akan menyerah pada rasa takut, atau tetap yakin bahwa Tuhan adalah sumber rezeki yang sesungguhnya? Tidak ada kekuatan apapun yang bisa memutus aliran rezeki yang sudah ditetapkan untukmu, kecuali jika kamu sendiri meragukannya. Untuk mengatasi serangan ini, perbanyaklah syukur dan doa perlindungan. Energi syukur akan membuka pintu-pintu rezeki yang baru, bahkan ketika pintu lama ditutup. Jangan lupa menjaga niat agar rezekimu selalu digunakan untuk kebaikan, karena rezeki yang bermanfaat adalah perisai terkuat dari segala serangan. Jiwa terpilih, ingatlah, rezeki tidak akan pernah benar-benar hilang darimu. Ia hanya mungkin ditunda atau dialihkan ke jalan yang lebih baik. Serangan energi gelap hanya bisa memperlambat langkahmu, tapi ia tidak bisa mencabut takdirmu. 5. Hubungan mudah retak. Salah satu tanda yang sering muncul ketika kamu sedang diserang energi gelap adalah hubungan dengan orang terdekat tiba-tiba mudah retak. Padahal sebelumnya baik-baik saja, penuh cinta dan pengertian, namun tiba-tiba muncul pertengkaran yang sepele tapi berujung panjang. Hal-hal kecil yang biasanya bisa ditertawakan, mendadak berubah menjadi sumber sakit hati yang sulit diredam. Energi negatif memang memiliki sifat memecah belah. Mereka tahu, salah satu cara paling ampuh untuk melemahkan jiwa terpilih adalah dengan merusak lingkaran terdekatnya. Karena ketika hubungan dengan pasangan, keluarga, atau sahabat terganggu,
maka pertahanan batinmu ikut melemah. Rasa kesepian, kecewa, dan sakit hati membuat energi positifmu menurun drastis. Jiwa terpilih biasanya punya aura yang membawa kedamaian, sehingga banyak orang nyaman berada di dekatnya. Namun justru karena itulah, serangan spiritual mencoba membuat orang-orang di sekitarmu berubah sikap. Mereka bisa dipengaruhi untuk mudah marah, salah paham, atau bahkan menjauh tanpa alasan jelas. Tiba-tiba kamu merasa seperti disalahpahami, dituduh, atau diabaikan. Hubungan yang mudah retak ini sering muncul dengan pola pertengkaran kecil yang tak kunjung selesai, kesalahpahaman yang terus berulang, rasa dingin dari orang terdekat yang sebelumnya hangat, perasaan dijauhi tanpa tahu sebabnya. Semua itu adalah tanda ada energi luar yang mencoba masuk dan mengacaukan keharmonisanmu. Namun, meski serangan ini menyakitkan, kamu perlu ingat, hubungan yang dibangun atas dasar kasih tulus tidak akan mudah dihancurkan. Energi gelap hanya bisa memengaruhi permukaan, membangkitkan emosi, menciptakan salah paham, tetapi ia tidak bisa memutus ikatan sejati. Cara melawan serangan ini adalah dengan menjaga komunikasi, doa, dan ketulusan hati. Jangan terburu-buru menuduh atau marah, karena itulah yang diinginkan oleh energi negatif. Sebaliknya, kirimkan doa kebaikan untuk orang-orang terdekatmu dan perkuat hubunganmu dengan kesabaran. Ingatlah, cinta dan kasih adalah energi tertinggi yang tidak bisa ditembus kegelapan. Jiwa terpilih, ketika hubunganmu diuji, jangan langsung berprasangka buruk. Anggaplah ini cara semesta menunjukkan siapa yang benar-benar setia berada di sisimu, dan siapa yang hanya singgah sementara. Sering sakit tanpa penyebab medis. Tanda lain yang kuat ketika kamu sedang diserang energi gelap adalah sering merasa sakit tanpa penyebab medis yang jelas. Kamu mungkin sudah memeriksakan diri ke dokter, melakukan berbagai tes kesehatan, dan hasilnya normal. Namun, tubuh tetap terasa tidak enak, kepala sering pusing, dada sesak, badan pegal, perut sakit, atau muncul rasa nyeri yang berpindah-pindah tanpa alasan logis. Inilah ciri khas serangan spiritual. Ia menyerang tubuh fisik melalui jalur energi. Jiwa terpilih memiliki pancaran cahaya yang kuat, tetapi jika ada celah, misalnya ketika kamu sedang lelah, lalai, atau emosional, energi gelap bisa masuk dan memengaruhi keseimbangan tubuhmu. Akibatnya, sistem energi terganggu, dan itu tercermin pada tubuh sebagai rasa sakit yang sulit dijelaskan. Serangan ini biasanya ditandai dengan pola tertentu. Sakit yang muncul tiba-tiba tanpa riwayat sebelumnya. Rasa lemah meski tubuh tampak sehat. Penyakit yang berpindah-pindah, hari ini di kepala, besok di perut, lusa di punggung. Obat medis tidak banyak membantu, karena sumbernya bukan fisik semata, melainkan spiritual. Energi negatif memang cerdik. Mereka tahu bahwa tubuh adalah rumah jiwa. Jika tubuh berhasil dilemahkan, maka semangat dan kekuatan batin akan ikut runtuh. Jiwa terpilih yang biasanya aktif dan penuh cahaya bisa menjadi lemas, malas, bahkan kehilangan motivasi. Namun, meskipun serangan ini nyata, ia tidak bisa menghancurkanmu sepenuhnya. Tubuh memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan diri, apalagi jika diperkuat dengan doa, energi positif, dan keyakinan pada perlindungan ilahi. Cara menghadapi serangan energi gelap yang berwujud sakit fisik adalah dengan merawat tubuh dan jiwa sekaligus. Jangan abaikan pengobatan medis, tetapi lengkapi dengan perawatan spiritual. Perbanyak doa perlindungan, lakukan pembersihan energi dengan meditasi atau zikir, dan biasakan menjaga pikiran tetap tenang. Ingat, pikiran yang tenang adalah obat paling mujarab bagi tubuh. Jiwa terpilih, jangan biarkan rasa sakit ini membuatmu menyerah. Justru ini adalah pengingat bahwa tubuhmu butuh lebih banyak cinta, perhatian,
dan perlindungan spiritual. Karena tubuh yang kuat dan jiwa yang damai akan selalu menjadi perisai terbaik dari segala serangan. 7. Lingkungan terasa berat dan panas. Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan atau berada di rumah sendiri, lalu tiba-tiba merasakan suasana yang tidak nyaman? Udara terasa panas meski kipas atau AC menyala, dada terasa sesak, pikiran jadi gelisah, bahkan bulu kudukmu berdiri tanpa sebab. Semua itu bisa jadi tanda bahwa lingkunganmu sedang dipenuhi energi negatif akibat serangan spiritual. Energi jahat tidak selalu menyerang langsung pada tubuhmu, tapi bisa juga menempel pada tempat yang sering kamu tempati. Rumah, kamar, atau bahkan tempat kerja bisa menjadi sasaran, karena disitulah kamu menghabiskan banyak waktu. Ketika energi negatif berhasil masuk, suasana tempat itu berubah drastis. Yang tadinya tenang jadi penuh tekanan, yang tadinya nyaman mendadak membuatmu ingin cepat pergi. Beberapa ciri yang biasanya terasa ketika lingkungan sedang dikuasai energi gelap adalah: ruangan terasa pengap dan panas meski ventilasi baik. Suasana rumah sering tegang, mudah terjadi pertengkaran. Banyak barang rusak tiba-tiba, listrik sering bermasalah, atau perabot cepat hancur. Kamu sering bermimpi buruk ketika tidur di tempat itu. Hewan peliharaan seperti kucing atau anjing menunjukkan kegelisahan yang tidak biasa. Jiwa terpilih memiliki kepekaan yang tinggi, sehingga bisa dengan cepat merasakan perubahan energi di sekitarnya. Apa yang orang lain anggap biasa, bagimu terasa berat. Itulah alarm dari batinmu bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang di tempat tersebut. Namun kabar baiknya, energi negatif tidak akan pernah lebih kuat dari cahaya yang dibawa jiwa terpilih. Lingkungan yang berat dan panas bisa dipulihkan dengan pembersihan energi. Caranya bisa dengan doa-doa perlindungan, membacakan ayat suci, menyalakan wewangian alami seperti kemenyan atau dupa sebagai simbol penyucian, atau sekadar membuka jendela agar cahaya matahari masuk dan mengusir kegelapan. Selain itu, menjaga lingkungan tetap bersih dan rapi juga penting. Energi negatif suka menempel di tempat-tempat kotor, berantakan, atau gelap. Dengan merawat tempat tinggal, sebenarnya kamu juga sedang merawat benteng spiritualmu. Jiwa terpilih, ingatlah, rumahmu adalah cerminan jiwamu. Jika ada energi yang berusaha mengacaukan kedamaianmu, jangan biarkan ia menguasai. Sebaliknya, tebarkan cahaya doa, syukur, dan kasih sayang, agar setiap sudut tempatmu dipenuhi energi positif yang menenangkan. 8. Kehilangan fokus dan mudah lupa. Tanda berikutnya ketika kamu sedang diserang energi gelap adalah pikiran yang sulit fokus dan daya ingat yang melemah. Kamu mungkin merasa mudah bingung, sering melupakan hal-hal kecil yang biasanya mudah diingat, atau sulit berkonsentrasi saat bekerja maupun belajar. Seolah-olah otakmu dipenuhi kabut tebal yang membuatmu sulit berpikir jernih. Jiwa terpilih biasanya memiliki pikiran yang tajam dan intuisi yang kuat. Namun, ketika energi negatif diarahkan kepadamu, salah satu serangan halus yang sering dilakukan adalah mengacaukan konsentrasi. Pikiranmu dibuat sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, emosi mudah terpancing, sehingga kamu sulit menaruh perhatian penuh pada apa yang sedang kamu kerjakan. Ciri-ciri serangan ini antara lain: sering lupa meletakkan barang, meski baru saja digunakan. Pikiran tiba-tiba kosong di tengah percakapan. Sulit mengambil keputusan sederhana. Konsentrasi cepat buyar, bahkan pada hal-hal penting. Merasa lambat berpikir, padahal sebelumnya lincah dan cepat. Jika hal ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat besar. Kehilangan fokus membuatmu kesulitan bekerja, belajar, atau bahkan menjalani rutinitas sehari-hari. Energi negatif memang ingin kamu kehilangan arah, agar potensi besar yang ada dalam dirimu tidak pernah benar-benar berkembang. Namun kabar baiknya, keadaan ini tidak permanen.
Pikiran manusia pada dasarnya adalah sumber cahaya yang kuat. Bahkan sedikit saja kamu melatih kesadaran, kabut itu akan hilang perlahan. 9. Tiba-tiba banyak masalah datang bersamaan. Salah satu tanda paling jelas kamu sedang diserang energi gelap adalah ketika masalah datang bertubi-tubi tanpa henti. Seolah hidupmu sedang dikepung dari berbagai arah. Pekerjaan bermasalah, hubungan retak, keuangan seret, kesehatan menurun, bahkan hal-hal kecil yang biasanya lancar mendadak berantakan. Dalam kondisi normal, masalah biasanya datang bergantian dan ada jedanya. Kamu diberi kesempatan menyelesaikan satu hal sebelum menghadapi hal berikutnya. Namun ketika serangan spiritual sedang diarahkan kepadamu, masalah itu datang bersamaan, menumpuk, dan terasa tidak ada jalan keluar. Energi negatif memang bekerja dengan cara menciptakan kekacauan. Mereka tahu bahwa jiwa terpilih memiliki kekuatan besar, maka mereka berusaha melemahkannya dengan memberikan tekanan dari berbagai sisi. Tujuannya jelas, agar kamu merasa putus asa, kehilangan semangat, dan menyerah pada takdirmu. Tanda ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk. Misalnya, saat pekerjaan berjalan lancar, tiba-tiba keluarga sakit. Ketika rezeki masuk, tiba-tiba muncul pengeluaran tak terduga. Baru selesai dengan satu masalah, langsung datang dua masalah baru. Perasaan damai diganti dengan kekacauan yang muncul tanpa alasan jelas. Namun, jiwa terpilih perlu memahami satu hal penting. Masalah yang datang bersamaan bukan berarti kehancuran, melainkan ujian untuk memperkuat dirimu. Semesta tidak pernah memberikan beban di luar batas kemampuanmu. Bahkan dalam serangan spiritual, selalu ada pelajaran dan jalan menuju kekuatan yang lebih tinggi. Cara menghadapi situasi ini adalah dengan tetap tenang dan tidak panik. Ingatlah, masalah hanyalah gelombang yang berusaha menggoyahkan perahu hidupmu. Jika kamu panik, perahumu bisa terbalik. Tetapi jika kamu tetap tenang, menarik napas dalam, dan terus mendayung, maka badai sebesar apapun akan bisa dilewati. Perbanyak doa, jaga kesabaran, dan tetap percaya bahwa semua ini hanya sementara. Energi negatif tidak akan bertahan lama, karena ia akan melemah dengan sendirinya ketika kamu memilih untuk tidak menyerah. Jiwa terpilih, ingatlah, semakin besar serangan, semakin besar pula cahaya yang sedang kamu bawa. Masalah yang datang bersamaan hanyalah tanda bahwa kamu sedang naik ke level yang lebih tinggi. Bertahanlah, karena badai paling besar sering datang sebelum fajar menyingsing. 10. Cahaya jiwa terasa redup. Tanda terakhir, sekaligus yang paling serius, ketika kamu sedang diserang energi gelap adalah saat cahaya jiwamu terasa redup. Kamu merasa kehilangan semangat hidup, jauh dari hal-hal baik yang biasanya kamu lakukan, bahkan ibadah atau doa yang dulu menenangkan kini terasa berat dan hampa. Jiwa terpilih pada dasarnya memiliki cahaya yang memancar kuat. Cahaya inilah yang membuatmu selalu terlihat berbeda, menarik orang lain, bahkan menginspirasi banyak hati. Tetapi karena cahayamu begitu terang, tidak semua pihak merasa nyaman. Energi negatif akan berusaha menutupinya, agar sinarmu melemah dan tidak lagi memberi pengaruh positif bagi orang lain. Ketika serangan ini berhasil masuk, tanda-tandanya bisa terasa jelas. Kamu jadi malas beribadah atau melakukan kebaikan. Semangat yang biasanya membara mendadak padam. Rasa putus asa muncul tanpa sebab. Hal-hal baik yang dulu kamu cintai terasa membosankan. Seperti ada tirai gelap yang menutupi hatimu. Inilah tahap paling berbahaya dari energi gelap, bukan karena energi negatif lebih kuat, tetapi karena kamu mulai percaya bahwa cahayamu benar-benar padam. Padahal kenyataannya, cahaya itu tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup debu, redup sementara, menunggu untuk kembali dinyalakan. Ingatlah, redup bukan berarti padam. Sama seperti matahari yang tertutup awan, sinarnya tetap ada, hanya sementara tidak terlihat.
Jiwa terpilih selalu memiliki cahaya bawaan yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Untuk mengembalikan cahaya itu, kamu perlu mendekat kembali pada sumber energi tertinggi, Tuhan. Doa yang tulus, syukur yang mendalam, dan ketenangan hati akan meniupkan api kembali pada jiwamu. Selain itu, isi dirimu dengan energi positif, bacaan yang menenangkan, lingkungan yang mendukung, dan aktivitas yang membuatmu merasa hidup kembali. Jiwa terpilih, jangan pernah percaya bahwa serangan energi gelap bisa memadamkanmu. Cahaya yang ada dalam dirimu adalah anugerah ilahi. Ia mungkin redup, tapi tidak akan pernah hilang. Dan ketika kamu kembali bangkit, cahayamu justru akan bersinar lebih terang dari sebelumnya, cukup untuk menerangi jalanmu dan menginspirasi orang lain. Jiwa terpilih. Kini kamu sudah mengetahui 10 tanda ketika dirimu sedang diserang energi gelap. Tanda-tanda itu bisa muncul dalam bentuk tubuh yang lemah, mimpi buruk yang berulang, hati yang gelisah, rezeki yang terhambat, hingga cahaya jiwa yang terasa redup. Semua itu bukanlah kebetulan. Itu adalah cara energi gelap mencoba menjatuhkanmu, karena mereka tahu kamu membawa cahaya yang besar. Namun ingatlah satu hal penting. Serangan energi gelap hanya bisa melemahkanmu jika kamu membiarkannya. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa memadamkan cahaya yang berasal dari Tuhan. Setiap kali kamu merasa lelah, gelisah, atau penuh masalah, sadarlah bahwa itu bukan akhir. Justru itu tanda bahwa kamu sedang diuji untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jiwa terpilih tidak dipilih untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu dipilih untuk kuat, untuk bertahan, dan untuk menyinari dunia meski kegelapan berusaha menutupi. Maka jangan takut. Bangkitlah, perkuat doa, jaga hati tetap bersih, tebarkan energi kebaikan, dan yakinkan dirimu bahwa cahaya dalam dirimu akan selalu menang atas kegelapan. Ingatlah, semakin besar serangan yang datang, semakin besar pula takdir besar yang menantimu. Dan pada akhirnya, jiwa terpilih akan selalu bersinar, lebih terang, lebih kuat, dan lebih indah dari sebelumnya. Dan sebelum kamu pergi, jangan lupa tinggalkan jejak baikmu di sini. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Apakah kamu sudah merasakan salah satu tanda jati diri yang kita bahas hari ini? Tekan tombol like jika kamu merasa terinspirasi, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penuh makna lainnya. Karena setiap pekan, kita akan terus berbagi cahaya, motivasi, dan energi positif untuk menemanimu di perjalanan hidup ini. Teruslah bersinar, teruslah percaya, karena kamu adalah jiwa terpilih.